Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 25, 6-10, Matius 15, 29-37. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya, inilah Allah kita, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita, karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu, melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini, kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak? Yang begitu berjumlahnya, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberinya kepada muridnya. Memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Perikop sebelumnya diakhiri dengan frasa, takjublah orang banyak. Perikop hari ini cerita keprihatinan Yesus atas orang banyak. Kelihatannya orang banyak yang takjub pada Yesus akhirnya mengikutinya hingga ke bukit. Tergeraklah hati Yesus karena orang banyak itu sudah 3 hari mengikutinya dan mereka tak punya makanan. Ketegangan pun muncul. Para murid merasa apa yang dikatakan Yesus itu menuntut tanggung jawab mereka. Lantas mereka langsung melakukan hitung-hitungan dengan cepat. Dari subjek aku dalam perkataan Yesus, murid-murid mengubahnya menjadi kita murid-murid merasa terbeban karena kelihatannya Yesus sedang memberikan tanggung jawab yang tidak realistis. Ini terlihat dari jawaban mereka yang menekankan ikan kecil, tetapi Yesus tetap mengerjakan apa yang hendak dikerjakannya. Yesus tidak dibatasi oleh keterbatasan yang ada, yaitu jumlah roti dan ikan. Akhirnya para murid dapat melihat 4.000 laki-laki tidak termasuk perempuan bisa makan, bahkan tersisa 7 bakul penuh.
Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa anugerahnya cukup bagi orang banyak. Ini bukan tentang tanggung jawab murid-murid, tetapi partisipasi mereka dalam pekerjaan Tuhan. Yesus tidak meminta lebih daripada yang dimiliki oleh murid-murid. Para murid hanya berpartisipasi dalam pekerjaan Yesus dengan apa yang mereka miliki. Ketika mengerjakan pelayanan, kerap kali kita berfokus pada diri dan kondisi pribadi. Hal ini membuat kita berbagai keterbatasan, sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Pelayanan yang terfokus pada diri ini, kita merasa bertanggung jawab untuk memberikan lebih dari apa yang kita punya. Fokus pelayanan yang sesungguhnya adalah Yesus, kita hanya berpartisipasi dalam pekerjaannya dengan apa yang kita miliki. Yesus tidak meminta lebih dari yang kita miliki untuk melayaninya. Apapun dan seberapapun yang kita miliki dapat dipakainya saat kita berpartisipasi dalam pekerjaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melayani pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang kami miliki dapat dipakainya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah mendengarkan firman Allah. Semoga diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen sebagai bentuk dukungan dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati.